Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggota Akyun dengan NIM 053, Aziza dengan NIM 055, Mercelina dengan NIM 062, Yuda dengan NIM 075, Perdana dengan NIM 079, Fitri Cantika dengan NIM 083. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu gratitude. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi gratitude. Gratitude adalah perasaan menyenangkan yang khas, yaitu berwujud rasa syukur atau rasa terima kasih yang muncul ketika kita menerima kebaikan, manfaat ataupun benefit, atau bahal altruistik dari pihak lain, terutama hal-hal yang tidak layak kita terima, yaitu hal-hal yang bukan disebabkan oleh upaya kita sendiri. Seperti contohnya, mengucapkan terima kasih ataupun memberi benefit ketika kita sudah ditolong ataupun diberi oleh orang lain. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 aspek atau 3 fungsi dari gratitude. Yang pertama, gratitude sebagai moral barometer. Kita menghayati bahwa suatu perbuatan orang lain adalah kebaikan, pertama-tama melalui gerakan hati atau emosi yang muncul karenanya, bukan karena analisis kita yang akan menyusul kemudian. Analisis kognitif bisa jadi mengkonfirmasi bahwa perbuatan orang tersebut sangatlah baik bagi kita, tetapi kita akan tahu terlebih dahulu karena emosi yang muncul. Oleh karena itu, kita dapat menangkap mengapa fungsi moral gratitude yang pertama disebut barometer, yaitu karena menjadi semacam lonceng atau pemberitahuan yang menyadarkan kita bahwa kita telah diberi atau mendapatkan suatu kebaikan. Yang kedua, ada gratitude sebagai moral motivator. Salah satu pertanda rasa syukur yang sejati bukan hanya ada rasa terima kasih, tetapi juga ada rasa keinginan yang kuat untuk berbuat baik, yang kemudian disusul dengan perwujudan yang konkret. Kalau seseorang mengaku bahwa ia bersyukur, namun tidak tergerak dan tidak bertindak melakukan kebaikan, bisa jadi rasa syukurnya semu atau dangkal semata. Nah, yang terakhir, ada gratitude sebagai moral reinforcer. Ada suatu kebahagiaan yang besar yang didapat orang yang memberi atau menolong, terutama ketika ia melihat bahwa tindakannya telah menghasilkan hal yang positif dalam diri orang yang diberi atau ditolongnya tersebut. Emosi positif yang terimbas dalam dirinya itu akan menjadi reinforcement baginya untuk memberi dan menolong lagi, baik kepada orang yang berterima kasih itu maupun kepada orang lain. Inilah fungsi moral reinforcer dari gratitude. Gratitude dari penerima akan memberi motivasi bagi pemberi atau penolongnya untuk memberi dan menolong kembali, baik ditujukan kepada penerima pertama maupun kepada orang lain. Terima kasih. Kondisi yang memunculkan gratitude. Yang pertama, persepsi akan adanya niat baik orang lain pada kita. Contoh, suami yang mempersepsi istrinya telah mempersiapkan makan malam istimewa menyambut wedding anniversary tetapi harus gagal karena suatu hal. Sang suami menangkap intensi tulus sang istri dan akan tetap merasakan gratitude karenanya. Yang kedua, persepsi bahwa suatu perbuatan baik itu tidak dengan mudah dilakukan, melainkan membutuhkan pengorbanan dari si pemberi. Contoh, anak yang orang tuanya terbatas secara ekonomi namun berusaha keras membiayai sekolahnya akan lebih merasa gratitude dibanding anak yang orang tuanya kaya. Nomor 3, pemberian adalah hal yang bernilai tinggi bagi kita. Contoh, seseorang ibu akan menghargai dengan sangat tinggi siapapun yang menolong anaknya saat anaknya mengalami suatu musibah. Pemberian pertolongan ini menjadi begitu menimbulkan rasa syukur dibanding pertolongan yang membuat ibu terlihat cantik, misalnya. 4. Persepsi bahwa si pemberi telah memberi atau menolong bukan sekedar kewajiban. Contohnya, orang yang bukan keluarga, bahkan mungkin orang yang tidak kita sukai menolong kita saat kita memerlukan bantuan. Selanjutnya, peran variabel pada saat pandemi seperti ini. Misalnya, di suatu rumah sakit, ada salah satu pasien yang terkena virus COVID-19, yaitu seorang nenek-nenek
yang sangat rewel, dan nenek tersebut pun harus diisolasi. Namun, karena kerewelan si nenek, para suster yang merawatnya pun tidak ada yang sanggup. Hingga suatu hari, ada satu suster yang merawat si nenek dengan sangat sabar dan sangat telaten dalam menghadapi sikap nenek yang rewel tersebut. Suster tersebut pun merawat si nenek hingga si nenek sembuh dan akhirnya nenek dijemput oleh keluarganya. Sebagai tanda terima kasih dari keluarganya kepada suster yang merawat si nenek dengan sabar, keluarga tersebut memberikan sebuah benefit yang berupa ucapan terima kasih dan juga amplop yang berisi uang. Selama masa pandemi ini perlu adanya tips and tricks yang harus diterapkan agar kita bisa melewatinya dengan baik. Yang pertama, kita harus menjaga protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga antar sesama agar terhindar dari COVID-19, yaitu dengan menerapkan 3M, memakai masker, menghindari kerumunan atau menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, banyak yang mengalami gangguan psikologis yang serius terutama bagi mereka yang tidak siap mental, sehingga perlu diterapkannya sikap optimis agar kita juga bisa melewati pandemi COVID ini dengan baik. Dengan tidak adanya rasa kecewa, gelisah, bahkan frustasi, sikap optimis juga mengajak sesama untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian. Yang ketiga ada gratitude atau rasa bersyukur. Juga harus dimiliki oleh setiap orang walaupun dalam masa sulit ini. Karena rasa bersyukur juga akan berpengaruh pada diri kita untuk selalu berbuat positif. Yang keempat, ingat komunikasi dan mencari informasi pun sangatlah penting di saat pandemi seperti ini. Ambillah sisi positifnya karena informasi akan membuat kita mengetahui hal-hal lainnya. Seperti halnya informasi mengenai vaksin dan cara meningkatkan imunitas tubuh serta hal-hal lainnya. Komunikasi dengan seseorang pun membuat kita tidak merasa kesepian untuk menghindari diri dari depresi walaupun hanya melalui teknologi. Baik, presentasi dari kelompok 9 mata kuliah humanistik dan psikologi positif telah selesai. Semoga materi dari definisi, aspek, hasil riset, peran variabel, tips and trik semua ada manfaatnya bagi yang mendengarkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.